Jumpa lagi dalam tutorial memanfaatkan Schoology. Langkah pertama adalah kita buka web SMB1, kemudian ke e-learning, ya, kemudian akan muncul Schoology. Nah, di Schoology ini kita akan login, klik login, kemudian akan masuk ke akun kita. Kita akan mencoba memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Upgrade lewatkan course. Course adalah kelas yang kita ajar, ya. Jadi kelas yang kita ajar kita buat course-nya. Kemudian grup adalah merupakan MGMP di sekolah. MGMP grup mata pelajaran. Misalnya saya mengajar. Kemudian kita akan lihat fungsi course. Course ini adalah kita akan menyimpan seluruh sumber daya kita, seluruh apa yang kita buat di link resource ini. Kenapa? Karena dengan mudahnya nanti akan kita kirim ke grup, kita akan kirim ke course. Karena kalau nanti tahun depan kita ngajar lagi di kelas yang sama, resource tersebut tidak akan hilang. Tapi kalau disimpan di course, maka akan hilang. Oke, ini ada pencarian, kemudian ini tampilan, kemudian ini pesan. Ya, pesan ini adalah pengganti dari email. Kalau email kan kita harus buka akun sendiri. Kalau ini langsung saja bisa tampil di sini. Saya kemarin sudah menginstruksikan pada anak-anak bahwa diharapkan untuk mengisi dari pesan ini. Maka di sini dia sudah mengisikan. Nah, pesan-pesan singkat bisa bisa diisikan di sini. Tapi ini hanya singkat saja. Kalau nanti bentuknya berupa file besar, bisa juga di-attack file sini. Ya, siswa bisa mengirim dan bisa mengetek file. Jadi misalnya gambar yang dikirim bisa. Sayangnya kalau yang di sini di email ini nanti adalah semua siswa yang add ke kita bisa masuk semuanya, tidak per kelas. Oleh karena itu saya akan menyampaikan tentang resource, ya. Resource ini antara lain adalah kita manfaatkan ini add resource, ya. Add resource ini terdiri dari banyak macam, ya. Dari banyak macam ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya add folder. Ini adalah kita membuat folder. Misalnya kita mengajar kelas 7, maka kita buat folder kelas 7. Ya. Materi kelas 7. Artinya semua tugas-tugas, ulangan dan lain sebagainya nanti masukkan ke folder ini biar enggak tertukar dengan kelas lain atau tidak terlalu banyak. Nah, mana tadi yang saya ini merah, ya, warna merah, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita laksanakan? Yang pertama adalah add assignment, ya, penugasan. Ini bisa kita lihat atau bisa kita lakukan. Misalnya adalah tugas 1. Nah, kemudian perintahnya apa tugas tersebut? Misalnya lakukan praktikum apa? Namun kalau kita nulis di sini agak lama, maka kalau kita punya file kita bisa add file di sini, attack file. Misalnya ini kita attack file, atau kita misalnya disuruh melihat video itu bisa dilinkkan di sini, linknya apa dan seterusnya. Oke, kemudian ini dari resource dari dalam sendiri. Oke, kita langsung submit, berarti tugas 1 ini sudah jadi, ya. Oke, yang kedua add test dan quiz. Add test dan quiz saya sampaikan di tutorial tersendiri, ya, tutorial tersendiri yang sudah saya upload juga, ya. Berikutnya adalah add assessment. Ini adalah mirip dengan
Google Form ya. Assessment itu mirip dengan Google Form ya. Di sini biasanya akan muncul ya pertanyaan. Ini instruksinya apa? Kemudian settingannya seperti ini. Kemudian pertanyaannya apa? Jadi ada boleh, multiple choice, benar salah, dan seterusnya. Konsepnya mirip dengan membuat soal ya. Jarang kita gunakan. Yang berikutnya adalah add file. Jika kita ingin menyampaikan file-file yang kita punya di psikologi di kelas 7 misalnya, maka kita attack file. Ya, misalnya kita akan mengetek file pembelajaran jarak jauh. Ya, kita tinggal attack saja, kemudian add. Ya, nanti pasti sudah akan masuk di sini. Ya, oke. Selanjutnya adalah add link. Ya, kalau kita sudah punya URL atau link, misalnya YouTube, kita ini alamatnya ini yang kita kirim. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Ya, ini sudah masuk ke YouTube tadi. Kemudian di sini kita misalnya kita buat judul misalnya Real Madrid. Ini biarkan saja, kemudian add. Nah, di sini sudah akan muncul link Real Madrid. Kalau diklik oleh anak, artinya nanti akan langsung muncul ke YouTube tadi. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah add discussion. Ini penting, add discussion ini karena ini merupakan diskusi yang dilakukan per kelas. Kalau pesan ini tadi, ini adalah pesan yang dikirimkan seluruh anggota psikologi. Tapi kalau di sini, di discussion ini hanya diskusi satu kelas saja. Diskusi satu kelas. Misalnya ini kita perintahkan, misalnya diskusi satu ya. Misalnya sini, misalnya saya membuat pernyataan bahwa bumi itu datar. Bagaimana pendapat Anda? Ya. Nah, kalau mau dibuat gambar, silahkan di attack file. Mau dibuat link, silahkan attack. Kemudian rubrik biarkan. Kemudian submit. Nah, nanti pasti akan muncul diskusi. Nah, diskusi ini anak tinggal klik. Nah, setelah anak klik ini, nanti muncullah format untuk diskusi. Ya, ini penting sekali untuk memecahkan suatu masalah dan guru bisa ikut berdiskusi di sini. Ini menurut saya hal yang sangat penting ya, yang harus dikuasai atau dilaksanakan guru di dalam pembelajaran psikologi ya. Selain juga soal, kemudian add link, kemudian meng-add file. Termasuk jadi ditambahkan, termasuk kalau kita punya video pembelajaran selain di YouTube, bisa juga Bapak Ibu di-linkkan atau di add file ya. Sebaiknya di dua tempat tersebut, baik di YouTube atau di add file. Yang nggak ada YouTube bisa di add file ya. Selanjutnya adalah add page ya. Page ini adalah halaman kita buat apa, pengumuman dan lain sebagainya. Ini sifatnya tidak diskusi tapi hanya pemberitahuan ke siswa. Oke, kemudian add external tool, di sini jarang kita pakai, ini sama, yaitu URL ya. Kemudian add pages, di sini adalah web content, jarang kita gunakan. Kemudian rubrik, ini mirip dengan Google Form ya, Google Form. Jarang digunakan juga. Kemudian add badge, ini adalah membuat lingkaran-lingkaran, membuat
save dan lain sebagainya. Kemudian add question bank adalah bank soal, misalnya bank soal semester 1 ya, deskripsinya soal ya, misalnya kemudian di create ya, nanti akan muncullah di sini bank soal. Kemudian dari bank soal tersebut berarti kita bisa membuat pertanyaan ya, pertanyaan buat aja 100 atau 200 di bank soal, kemudian nanti akan kita pilih saat ulangan atau penilaian itu dari sesuai KD yang kita buat atau kita ujikan gitu. Jadi ini adalah resource ya. Langkah berikutnya setelah resource dibuat, maka kita akan sampaikan ke course dan juga ke grup ya, akan kita sampaikan mau ke teman guru atau ke siswa. Kalau ke siswa berarti tinggal kita klik mana tadi merah ya, klik add to course ya. Kemudian kelas berapa saja yang akan kita bagi ya. Saya coba satu kelas saja. Kalau Bapak Ibu ngajar 5 kelas ya langsung saja 5 kelas. Nanti kita cek sudah masuk atau belum di kelas 9A. Ya, kelas salah nih. Ya, kemudian fitur yang lain di sini adalah edit, bisa dirubah, add to course tadi, kemudian copy to. Nah, kalau kita akan ke grup, maka di sini resource. Nah, grup bahasa Indonesia. Kemudian foldernya apa? Kalau nggak ada ya udah langsung di copy. Jadi akan masuk ke bahasa Indonesia. Saya kirim ke apa namanya IPS ya, IPS. Foldernya manusia purba sudah ada, langsung saja copy. Nanti akan kita cek ya yang saya kirim tadi ya, have been copied ya, antara lain. Kemudian move to berarti dipindah. Kemudian kalau oh ternyata ini nggak terpakai, di delete saja ya. Oke, kita cek course yang saya copy tadi. Yang pertama adalah di kelas 9A. Folder merah kelas 7 atau ada atau tidak? Ya, ada ya. Kemudian kita lihat di grup. Tadi adalah grup IPS, kita klik IPS, kemudian kita masukkan tadi ke resource. Nah, kita cek kelas 7 ada atau tidak, yang warna merah. Nah, ada, berarti kita sudah bisa membagi file antar MGMP sekolah. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain